Akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul saat suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Datangnya Hindu-Buddha di Indonesia mengakibatkan terjadinya proses percepatan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan setempat. Kebudayaan yang masuk mengalami penyesuaian dengan budaya asing di Nusantara. Berikut contoh hasil dari akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asing Nusantara. A. Seni bangunan. Bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya Indonesia. Contoh dari seni bangunan sebagai berikut. 1. Candi. Candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja-raja dan pendeta-pendeta Hindu-Buddha pada zaman dahulu kala. Unsur asing budaya Nusantara dalam seni bangunan yang berbentuk punden berundak pada agama Hindu, candi berfungsi sebagai makam. Sementara bagi agama Buddha, candi memiliki lempar untuk pemujaan. A. Candi bercorak Hindu sebagai berikut. Beberapa contoh candi yang memiliki corak Hindu: Kompleks Candi Dieng, Kompleks Candi Prambanan, Candi Ronjinggang, Kompleks Candi Gedong Songo, Candi bercorak Buddha. Contoh candi yang bercorak Buddha di Indonesia: 1. Candi Muara Takus, 2. Candi Plaosan, 3. Candi Borobudur. 2. Stupa. Bangunan stupa pada masa India kuno digunakan sebagai makam atau tempat dari penyimpanan abu kalangan bangsawan atau tokoh tertentu. Kepercayaan atau agama. Masuknya agama Hindu ke Indonesia sekitar abad kedua Masehi berpengaruh besar terhadap sistem kepercayaan masyarakat Indonesia pada saat itu. Agama Hindu memperkenalkan konsep dewa-dewa, agama Buddha memperkenalkan ajaran Buddha Gautama. Masyarakat Indonesia yang pada saat itu hanya menganut sistem kepercayaan anisme dan dinanisme mulai banyak menganut agama Hindu dan Buddha. C. Seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Pengaruh aksara dan seni sastra dianggap paling penting dalam perubahan kebudayaan Nusantara. Dengan mengenal aksara menandakan bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang sebelumnya dikenal prasejarah menjadi sejarah bahasa Sanskerta yang berasal dari India juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan sastra di Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang terutama pada zaman Kediri. Karya sastra yang dipengaruhi kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia dibagi dalam 3 zaman Mataram. Contoh peninggalan Kakawin Ramayana karya M. U. Wiyasa Kijab Mahabharata. 2. Zaman Kediri. Karya sastra yang muncul berupa sastra tembang Jawa kuno yang disebut Kakawin. 3. Zaman Majapahit. D. Seni rupa dan ukir. Masuknya di India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Relief merupakan pahatan yang terdapat pada dinding candi. 1. Relief pada Candi Borobudur. Salah satu contoh relief di Candi Borobudur diantaranya riwayat hidup Sang Buddha pada dinding Candi Borobudur. 2. Relief pada Candi Prabana. Bentuk dari arsitektur Candi Prabana adalah tradisi arsitektur dalam filosofi Hindu yang mengacu pada kitab Wastu Sastra. E. Sistem pemerintahan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia mengubah sistem pemerintahan yang ada di Nusantara. Awalnya sistem pemerintahan bercorak kesukuan dan kerajaan menjadi monarki dengan hierarki tingkatan yang jelas. Di semua kerajaan Hindu-Buddha, pemimpin tertinggi pemerintahan adalah raja. Kerajaan yang muncul dan mengikuti pengaruh agama Hindu-Buddha seperti 1. Kerajaan di Indonesia bercorak Hindu antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram Hindu, Kerajaan Majapahit. 2. Kerajaan di Indonesia beragama Buddha antara lain Kerajaan Holling, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Melayu.